Ya, kembali. Ini lemparan Pratama kedua. Arhan. Ya, lemparan ke dalam kedua yang cukup jauh. Dan kali ini dia. Iya. Egy Maulana Fikri dan sebuah gol. Gol. Indonesia melalui lemparan ke dalam yang sangat jauh, sangat brilian yang dilepaskan oleh Pratama Arhan tadi, mampu merobek pertahanan dari Vietnam sehingga mampu diselesaikan dengan cermat oleh Egy Maulana Fikri, Bung Gesit dan juga pemirsa. Ya, akhirnya gol tercipta di menit ke-51. Egy Maulana Fikri berhasil melesakkan bola ke gawang. Kita lihat berawal dari lemparan jauh yang menjadi spesialis dari Pratama Arhan. Bola kemudian coba di clearance tadi oleh pemain Vietnam, tapi ada Egy yang berdiri bebas tanpa kawalan dengan kaki kiri, satu sentuhan pelan berhasil mengoyak gawang Vietnam. 1-0 untuk Indonesia. Chris, luar biasa. Bagaimana kita lihat ya, Pratama Arhan, lemparan ke dalamnya yang sempat menjadi buah bibir di liga tempat ia bermain dulu, Bung. Bagaimana banyak orang yang mungkin berpikir apa arti di lemparan jarak jauh dari Pratama Arhan, dan inilah yang ditampilkan dan ditunjukkan oleh Pratama Arhan untuk Indonesia memimpin 1-0. Dan kita lihat kecermatan, kecerdikan dan juga positioning dari seorang Egy Maulana Fikri yang sangat baik sehingga mampu memaksimalkan bola rebound. Unggul 1-0 tentunya Indonesia harus berhati-hati karena praktis Vietnam pasti menjawabnya dengan menambah daya gedor dalam melakukan serangan demi serangan. Dan kita saksikan ini dia Pratama Arhan masuknya di babak kedua langsung, Bung. Ya, memberikan perubahan. Ya, inilah jawaban yang ditunggu-tunggu ya. Oleh publik sepak bola Indonesia. Lemparan ke dalam dari Pratama Arhan pada akhirnya bisa membuahkan gol pertama bagi Indonesia. Dan saya yakin bahwa Vietnam sangat mewaspadai aksi-aksi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Betul sekali, Bung. Dan tadi merupakan lemparan kedua yang dilepaskan oleh Pratama Arhan di babak kedua ini. Dijatuhkan dengan jelas, Bung. Pergerakan tanpa bola dari Marcelino Ferdinand tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, kini Indonesia sudah unggul 1-0. Tentunya beban ya setidaknya sudah bisa dilepaskan, dan harapannya adalah Indonesia bisa bermain lebih lepas lagi. Betul sekali. Kali ini Justin Hapner. Iya. Ada protes tadi dari Justin Hapner, namun kalau kita lihat bagaimana Pratama Arhan mencoba untuk langsung. Iya, lebih baik langsung menyingkir memang. Betul. Daripada kemudian emosinya tersulut, justru akan merugikan tim. Ya. Dalam situasi seperti ini memang para pemain harus saling mengingatkan. Ya, kita lihat ya bagaimana Pratama Arhan dulu sempat bermain di Tokyo Verdy dan di Liga Jepang sempat viral bagaimana banyak begitu pemain dari Liga Jepang yang mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, antara meniru atau dalam tanda kutip mencibir seorang Pratama Arhan. Itu kita nggak ada yang tahu ya, Bung ya. Tapi kali ini kita lihat bagaimana Pratama Arhan sudah bermain di Korea, yaitu Suwon FC ya. Betul. Dan praktis lemparan ke dalam yang diberikan oleh Pratama Arhan tadi sangat jauh. Dia bisa jadi atlet lempar lembing juga sebenarnya. Tapi memang butuh teknik. Yang jelas bahwa lemparan itu ibarat crossing ya. Iya. Ibarat crossing yang memang jauh lebih menguntungkan. Betul. Karena para pemain Indonesia sudah berada di area penalti. Tinggal pemain lawan yang biasanya sulit mengantisipasi bola-bola seperti itu. Dan satu lagi, Bung, lemparan ke dalam yang jauh, bonusnya adalah tidak ada offside. Iya. Lemparan dari luar ke dalam, jadi tidak ada offside. Witan Sulaiman kali ini melebar, Marcelino cukup baik. Melebar kali ini. Sandy Walsh yang dituju. Kembali kepada JZ. Kembali melebar ke Sandy Walsh. Pergerakan tanpa bola yang sangat baik sejauh ini tim nasional Indonesia. Kita lihat. Ivar Jenner. Hampir tadi. Hampir saja. JZ. Ya. Bukan hanya apa yang dilakukan tadi oleh JZ, namun kita lihat bagaimana build up. Satu sentuhan, dua sentuhan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Sangat indah bagaimana mereka bermain, Bung. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemain Indonesia di babak kedua ini ya sudah mulai memperlihatkan hasil yang lebih
baik dibandingkan di babak pertama. Ya, Pemain sudah lebih mampu untuk bisa menyusun serangan dengan baik. serangan kali harus berbahaya. berhati-hati. Oh, tendangan jarak jauh. Beruntung berada jauh di atas mistar gawang dari Adi Satrio. Belum mengubah skor. Masih 1 untuk Indonesia dan 0 untuk Vietnam di menit ke-56 ini. Kita saksikan dalam tayangan ulang, Bung. Ya, Namandung melakukan tendangan, tapi ada pressing ya yang Betul. dilakukan oleh Justin Hapner sehingga mengganggu konsentrasi dari Mandung. Dan Dan tendangannya juga tadi tidak mencapai target ya. Setuju, Tidak Bu. mengarah ke gawang. Tapi tetap ini warning buat lini pertahanan Indonesia. Ya. Dan menariknya adalah bagaimana Justin Hapner tadi tidak terburu-buru untuk melakukan ambil alih Iya. sekali, Bung. Dia membayangi terlebih dahulu dan hanya menutup ruang gerak dan ruang tembak dari pemain Vietnam. Adi Satrio angkat langsung. Sandy Walsh yang dituju. Satu sentuhan Sandy Walsh kepada Witan. Witan kali ini. Oh, sayang sekali. Kembali coba. Oh, Baik Marcelino sekali, Ferdinand mencuri bola. Ya, saya lepas. Witan. Saya pikir cukup ceroboh ini kalau seperti ini ya. Karena tadi Witan kita lihat dengan sengaja menarik. Kita lihat di sini. Ya. Ini kalau wasitnya galak bisa dapat kartu kuning ini. Iya. Karena menghadang atau menghalangi pergerakan pemain lawan. Harus lebih berhati-hati. Ya, kalau kita lihat bagaimana Stadion Utama Gelora Bung Karno sejauh ini. Oh, Kalau tidak, handsball. handsball cukup Iya. jelas. Bola dari Pham Xuan Man tadi sepertinya mengenai tangannya. Kita lihat di sini. Iya. Ya, di 2 sini kali ya. malah ya. Pressing yang dilakukan oleh Pratama Arhan membuat Pham Xuan Man tadi sulit untuk bisa bergerak leluasa, dan memang tekanan-tekanan seperti itulah ya, pressing-pressing seperti itulah yang harus dilakukan oleh para pemain Indonesia untuk menghentikan serangan dari pemain-pemain Vietnam. Ya, dan di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga kita melihat ya bagaimana tadi ada bendera Vietnam, artinya ada pendukung dari timnas Vietnam yang juga hadir ke Senayan Jakarta tentunya untuk bisa memberikan dukungan bagi tim nasional Vietnam, di mana setelah pertandingan ini Indonesia ganti ya akan bertandang Iya. ke Tanggal 26 Phnom Penh ya. pelanggaran. Offside jelas. Sekali. Berada dalam posisi offside. Ya, walaupun agak sedikit terlambat tapi tepat keputusan yang diambil oleh hakim garis. Ya, Saksikan. jelas sekali ya. Jelas. 2 langkah di belakang pemain terakhir Betul. Indonesia. Oh, jelas sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Pham Xuan Man, Ya, pemain dari bernomor Pham punggung Xuan Man. 7. Kita lihat Ada Pratama Arhan ya. Pratama Ya, dia Arhan. menghadang gerakan dari Pratama Arhan setelah melepaskan umpan tadi. Ya, tapi satu hal, Bung, ini sakit banget karena Pratama Arhan selain dihadang, ditahan tepat di ulu hati itu Iya. biasanya cukup memberikan efek, yaitu dada sesak minimal, Bung. Ya, sudah pasti ya, Ya. karena tadi ada sikut ya, Ya. yang kemudian mendarat di bagian dada dari Pratama Arhan. Di saat Pratama Arhan sudah akan melakukan atau akan bergerak ke depan untuk meneruskan bola yang tadi sudah dikuasainya. Ya, pemain nomor punggung 17 yaitu Fu Van Tan dan juga pemain nomor punggung 22 Nguyen Tien Lin dimasukkan, menarik keluar pemain bernomor punggung 15 yaitu Nguyen Din Bak, ternyata diganti, Bung ya. Ya, tarik keluar. Fantan juga harus mendapatkan perhatian dari pemain Indonesia. Iya, ini dua pemain yang cukup menjadi momok bagi Indonesia ketika berhadapan dengan Vietnam ya, Bung. Cukup baik clearance yang dilakukan oleh Marcelino. Sorry, maksud saya tadi Rizky Ridho. Egy Maulana Fikri kali ini. Egy Maulana Fikri angkat ke tengah. Oh! Justru Di Marcelino ya. iya, sayang sekali. Sudah tepat sebenarnya tadi keputusan Egy.
baik kali ini. Sebuah peluang bagi Indonesia. Egy, Rafael strike sekarang. Rafael strike. Cukup tenang, tidak terburu-buru. Ini kerjasama yang tidak terjalin dengan rapi. Marcelino tadi maksudnya memberikan umpan ke area penalti, berharap ada pergerakan dari Rafael strike tampaknya ya. Betul, Bung. Tapi Rafael tampaknya juga telat membaca umpan yang tadi dilepaskan oleh Marcelino Ferdinand. Ya. Dan selepas gol di babak kedua tadi, bagaimana kita mendengar gemuruh yang selalu diberikan oleh supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tujuan untuk bisa memberikan gemuruh terbaik, dan kali ini sebuah ancaman bagi pertahanan timnas Indonesia. Harus berhati-hati, Ya, terpleset bukan tadi. pelanggaran. Bukan sebuah pelanggaran, Bung. Ya. Jelas sekali. Marcelino Ferdinand kali ini bekerja sama 1-2. Cukup baik. Mampu dihalau oleh pemain bernomor punggung 8 dari Do Hung Dong, El Capitano dari timnas Vietnam. Lemparan ke dalam tadi lakukan cepat saja, kembali ke penjaga gawang Adi Satrio. Adi Satrio akan langsung ke depan, maksudnya ke tengah pada Egy Maulana Fikri, lebih dekat ke para pemain Vietnam tadi. Ivar Jenner tadi maksudnya pendek pada Sandy Walsh, hanya menghadiahkan lemparan ke dalam bagi Vietnam. Langsung dilakukan kali. Cukup baik tadi Ivar Jenner inisiatif untuk mencuri bola. Egy Maulana Fikri pendek kepada Witan. Witan mencoba untuk mencari ruang. Witan Sulaiman cukup baik pergerakan tanpa bola dari Witan. Witan masih dikecoh dengan cukup baik umpan tarik kali ini kepada Egy Maulana Fikri. Ke tengah. Perlahan kali ini coba ke tengah Ivar Jenner tadi. Sayang sekali, Bu. Sayang sekali. Padahal Pratama Arhan tadi bebas ya. Dia menunggu umpan dari Ivar Jenner. Betul. Tapi Ivar Jenner ternyata lebih memilih untuk melakukan umpan lurus ke area penalti. Ya, sementara pelanggaran dari Pratama Arhan ya. Jelas, Bung. Pratama Arhan harus melakukan ini karena posnya dia tuh sudah kosong sebenarnya, Bung. Artinya pelanggaran yang perlu dilakukan. Baik kali ini. Rizky Ridho tidak lewat, Bung. Ya, masih cukup tenang. Ya. Rizky Ridho. Angkat langsung ke depan tadi maksudnya kepada Pham Xuan Man. Namun ternyata lebih dekat kepada Pratama Arhan. Bermain dengan cukup baik sejauh ini Pratama Arhan. Dan ini adalah Egy Maulana Fikri. Pemain yang sempat memperkuat Lesia Gedang, Bung. Iya, Lesia Gedang si Polandia. Kita lihat bagaimana ketenangan tadi dari Egy Maulana Fikri dalam tayangan ulang, menyelesaikan lemparan jarak jauh. Sudah dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Luar ternyata. Lemparan ke dalam bagi Vietnam. Ivar Jenner tersenyum kali ini. Walaupun sudah mendapatkan satu kartu kuning tadi di babak pertama. Kembali kali ini bola berada di kaki para pemain Vietnam. Harus berhati-hati. Ya, pemain yang baru masuk cukup merepotkan, Bung. Seperti yang tadi sempat kita sampaikan, yang Nguyen Tien Lin dan juga Phu Van Tan. Jelas sebuah pelanggaran. Marcelino Ferdinand terjatuh. Ya, sebenarnya build up yang coba dilakukan Indonesia ini berjalan cukup cepat ya. Tapi juga kita lihat bagaimana kemudian para pemain Vietnam juga sudah menghadang pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Bahkan ada 3 pemain yang mengawasi pergerakan dari Marcelino Ferdinand. Betul. Witan Sulaiman kali ini masih Witan mengecoh tadi maksudnya. Witan dihadang dengan jelas tadi, Bu. Baik sekali masih Witan. Witan Sulaiman ke tengah ini kali dia. Egy Maulana Fikri. Sayang sekali. Kontrol yang kurang cermat, Bung. Sementara Fardian juga tadi tidak menduga. Dia berpikir Egy akan mampu melakukan kontrol bola tadi.
Ya. Serangan balik ini dari Vietnam. Harus lebih berhati-hati para pemain Indonesia. Berawal dari Witan Iya. Sulaiman tadi melakukan serangan, namun kontrol yang kurang cermat dari Egy dan praktis. Tapi kredit bagi Iya. para pemain timnas Indonesia, Bung, bagaimana kedisiplinan mereka dalam melakukan pertahanan. Dan tadi kita lihat bagaimana Witan Sulaiman harus dijatuhkan, harus dirobohkan tadi oleh Tufan Tan. Ya, kita lihat dorongan dari Pan Tuan Tai Ya, Han Tuan Tai, pemain nomor punggung 12. melakukan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Ya, Witan lebih terlihat di babak kedua, Bung. Iya, karena memang pada saat di babak pertama tadi kan memang tidak ada serangan-serangan yang bisa dilakukan Indonesia ya, Ya. hanya sporadis saja yang membuat Witan juga sulit untuk bisa memanfaatkan penyerangan yang coba dilakukan oleh Indonesia. Tapi di babak kedua situasinya kan berubah. Betul. Ya, Indonesia mampu mengendalikan permainan, mampu melakukan tekanan, sehingga Witan lebih banyak terlihat pergerakannya. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Marcelino Ferdinand terhadap Tufan Tan, pemain yang baru masuk di babak kedua, menggantikan Nguyen Din Bak tadi. Foul strike. Ya, kali ini kita lihat, Bung, bagaimana tekanan dari tim nasional Indonesia juga memaksa para pemain Vietnam gagal melakukan penguasaan bola. Walaupun tadi pertama Arhan sudah mengira bahwa bola akan keluar, namun ternyata belum. Iya. Ya, bagi Vietnam sendiri memang tidak ada pilihan ya, kecuali tampil lebih agresif di Betul. babak kedua ini setelah tertinggal 0-1 dari Indonesia. Oh, cukup baik kali ini bagaimana Marcelino Ferdinand mampu mencuri serangan kali ini. Sebuah peluang untuk melakukan serangan balik Marcelino Ferdinand. Ada Rafael Strike dan juga Witan Sulaiman. Masih Witan kali ini. Witan Sulaiman kepada Marcelino Ferdinand. Tembakan langsung. Beruntung. Iya. Masih Sebuah- mampu dihalau oleh Nguyen Philip tadi. Iya, peluang ya dari Iya. Marcelino Ferdinand kerjasama dengan Witan Sulaiman. Berbahaya. Beruntung bagi ada Vietnam. Jay Itzes di sana ya. Dan gila kali ini kita lihat bagaimana Jay Serangan Itzes. dari Hapner dan juga Jay Itzes. Ipar Jenner kali ini sangat tenang, cukup baik dan percaya diri. Oh, kita lihat Ipar Jenner berani banget, Bung. Ya, Sangat berani. ya keyakinan Iya. yang dia perlihatkan ya untuk memberikan umpan kepada Jay Itzes tadi di sana. Ya, karena itulah intinya, Bung, bagaimana timnas Indonesia harus memiliki keyakinan, harus memiliki kekuatan, harus memiliki harapan, dan permainan yang ditampilkan juga sudah mengindikasikan adanya perkembangan dari tahun ke tahun. Harusnya sebuah pelanggaran, Bung. Ya, Terjatuh tadi jelas Rafael Strike. ya Rafael Strike terjatuh, tapi tampaknya memang ada sedikit kesengajaan ya Iya, dari iya, Rafael iya. Strike. Dia berharap mungkin ada free kick atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Kembali Marcelino, kesempatan lepas. Sayang sekali kembali lagi-lagi Rafael Strike. Iya, masih Oh, kali ini masih Rafael Rafael Strike, sebuah kesempatan berada di kaki Rafael Strike. Kali ini Rafael Strike. Terlalu pelan, posisi yang tidak sangat menguntungkan untuk melepaskan tendangan. Iya, sayang sekali, Bung. Dan Iya. Rafael Strike terkesan memaksakan karena Iya. sebenarnya di situ ada Egy Maulana Fikri Ya, sebenarnya. dia ingin Bung. mencoba seperti yang tadi dia lakukan di babak pertama ya, Betul. tapi situasinya keseimbangannya tidak sebaik di babak pertama tadi. Ketika tadi dia melepaskan tendangan, baru saja sedikit terpleset sehingga tendangannya juga tidak optimal, Betul. walaupun mengarah ke gawang. Dan pemain bernomor punggung 10 sudah dipersiapkan oleh pelatih Felipe Trosier, yaitu Ya, Lipam Tan Long, orang gelandang. dia dan nampaknya akan menarik keluar pemain bernomor punggung 3, yaitu Vo Min Trong, karena tadi asisten pelatih sudah memberikan kode angka 3. Jelas sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Oh, dua pemain sekaligus, Bung. Pemain bernomor punggung 13. Dan
juga nomor punggung 10 Lim Tan Long, pemain yang berkiprah bersama klub Hanoi Police, berusia 27 tahun. Ancaman kali ini bagi tim nasional Indonesia harus berhati-hati. Oh, terlalu jauh tadi. Jauh. Tembakan yang coba dilepaskan oleh Phu Phan Tan. Main yang bermasuk di babak kedua. Sangat jauh, tidak membahayakan gawang dari Adi Satrio. Ya, sang kapten yaitu Do Hung Dung ditarik keluar dan memasukkan pemain bernomor punggung 10 Tan Li Pong. Ya, nomor 10 sudah masuk Lim Tan Long. Nomor 8 kapten tim Hong Dung, pemain yang juga capnya sudah cukup banyak ya, 40 kali, usianya 30 tahun. Ya. Berkiprah bersama Hanoi FC. Kapten tim dari Vietnam yang ditarik keluar. Ya, dan kali ini sebuah peluang bagi Indonesia melalui Rafael Strike. Masih Rafael Strike ditempel oleh dua pemain Vietnam sekaligus. Cukup baik sejauh ini pergerakan dari Rafael Strike. Sayang sekali hilang bola tadi. Supportnya agak terlambat Ya. ya. Ada Sandy Walsh di sana. Clearance tadi dilakukan tanpa amnesti. Bahaya. Ya, ada satu pemain Indonesia yang tergeletak di situ. Sepertinya. Atau iya. JJ sih, nampaknya tadi berbenturan. Iya. Ya, berbenturan dengan pemain nomor 16 dari Vietnam. Adi, Phu Phan Tan. kalau kita sangat kencang, penempatan ada dua sapi yang Aris tengok ketika sini. Sangat kencang, jangan tidak usah keras. Taruh aja, taruh bola. Jangan kencang, jangan keras. Ya, kita lihat beberapa aksi yang terjadi di babak kedua. Ya, dari Pratama Arhan tadi. Ya, Sintayong memberikan arahan kepada Marcelino Ferdinand dan dibantu oleh translatornya. Dan ini adalah JZ yang langsung dikompres, Bu. Iya. Tadi sempat berbenturan memang ya. Dengan S tadi. Ya. Ini JZ bermain dengan cukup baik ya, di usia 23 tahun. Kali ini dia berlaga di Venezia, tim yang berasal dari Serie A yang saat ini berlaga di Serie B ya. Betul. Karirnya diawali saat masih menjadi pemain muda di PSV Eindhoven, kemudian juga pernah ke VVV Venlo. Ya, Itzes 2016-2018 bersama Eindhoven. Kemudian karir seniornya di 2018 sampai 2020 bersama Eindhoven, 54 kali bermain, kemudian pindah ke Go Ahead Eagles sebelum akhirnya hijrah ke Venezia. Ya. Tim atau klub Serie B Liga Italia yang saat ini menduduki peringkat kedua dan bersiap untuk melakukan promosi ke Serie A. Oh ya, clearance saja tanpa kompromi oleh Justin Hapner. Ya, dari kapasitas stadion 77.198, total ada 57 ribuan ya penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentunya masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara memiliki gairah, semangat dan juga ambisi untuk bisa mendukung para pemain tim nasional Indonesia
berlaga menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Dan tentunya bukan hanya para supporter dari timnas Indonesia, tapi juga kita melihat di layar kaca bagaimana supporter dari Vietnam juga turut hadir, sehingga praktis tentunya ikut turut meramaikan total kursi yang terisi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kali ini kembali ke atas lapangan, Indonesia mencoba melakukan serangan. Ivar Jenner tadi terlepas penguasaan bola tadi. Terlalu lama dia menguasai bola, akhirnya bisa direbut oleh pemain Vietnam. Dan sejauh 77 menit pertandingan berlangsung, bagaimana kita melihat Vietnam sudah melakukan 4 kali pergantian pemain, sedangkan bagi tim nasional Indonesia baru melakukan 3 pergantian pemain. Namun perlu menjadi catatan, 2 pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan masing-masing 1 kartu kuning, Bu. Ya, Ivar Jenner dan juga Justin Hapner. Iya. Ya, dan harapannya adalah timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan untuk meraih 3 poin agar mampu merangsak naik dari Wajah dari beruntung kena tangan, kena tangan tadi. Kalau nggak habis mukanya itu. ya, Kita lihat. ya. Ya. Usia 23 tahun. Oh, mengenai dada rupanya. Iya, Bung. Dan apabila Indonesia mampu memenangkan pertandingan di malam hari ini, apabila ia mampu memenangkan pertandingan di malam hari ini, praktis berbahaya kali ini. Sebuah sundulan yang beruntung mampu. Tadi sebenarnya pergerakannya dijaga oleh JIZES dan beruntung melebar. Iya, ini Aman gawang dari Adi Satrio. Ya. ya mungkin kesalahannya adalah ketika membiarkan pemain Thailand, maksud saya Vietnam, Iya. untuk melepaskan crossing ya. Tadi kita lihat bagaimana Pham Xuan Man tadi begitu leluasa melepaskan crossing. Ya, dari Ricky Kambuaya yang juga disiapkan oleh Shin Tae-yong. Ya. Dan ternyata yang ditarik keluar adalah Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Dan praktis Sandy Walsh memegang ban kapten setelah Rizky Ridho ditarik keluar dan digantikan oleh Ricky Kambuaya. Dan ini nampaknya juga akan ada rotasi dalam posisi dan praktis JIZES dan juga Iya. Iya, Justin Hapner ya. JIZES. Ya, Rizky Ridho keluar. Gol. Ya, dan Sandy Walsh. Karena Ricky adalah tipikal gelandang, di pemain gelandang yang akan memperkuat barisan tengah. Ya, berarti JIZES lebih ditarik ke tengah ya. Betul. Kemudian Sandy Walsh di kanan dan Ivar Jenner di kiri. Ya, ini kali ini. Ini sudah mulai panas ini. Karena Vietnam memang tampil lebih agresif. Kita lihat, Bung, Ya. ini dalam tayangan ulang sebenarnya sebuah tindakan yang tidak terpuji, Bung, ditampilkan. Ya, ada dorongan, kemudian kaki dari Dengan kesengajaan kakinya masuk tadi, Ya. Bung, nomor punggung 17. Ini adalah pemain yang baru masuk, Kufuan Tan. Fantan. Pemain yang memang berpengalaman dalam memprovokasi pemain timnas Indonesia, walaupun sejak eranya pelatih sebelumnya yaitu Park Hang-seo sebelum Felipe Omar Trosier. Dan kita lihat seandainya, Bung, Indonesia mampu menang di pertandingan kali ini, dan harapannya adalah bagaimana kita bisa menang. Praktis Indonesia meraih 4 poin, 1 dari poin yang sebelumnya. Ya, menggeser Vietnam yang pasti. Menggeser Vietnam yang pasti, jelas. Karena Vietnam baru mengantongi 3 poin dan Indonesia mengantongi 4 poin jika mampu memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Betul sekali. Sebuah peluang kali ini bagi Indonesia, tendangan bebas Witan Sulaiman angkat langsung ke dalam kotak penalti. Justin Hapner yang dituju namun terlalu deras sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi Vietnam. 10 menit waktu bersih kurang lebih tersisa di babak kedua. Ya, tadi kita sudah melihat pemain
senior dari Vietnam ya, Nguyen Van Tuan, nomor punggung 9 yang sudah dimasukkan oleh Philippe Rozier. Ini pemain yang paling banyak memiliki caps, sudah 60 kali memperkuat tim nasional Vietnam dengan 7 gol. Pemain yang berkiprah bersama klub Tet San Nam Dien, berusia 27 tahun, Nguyen Van Tuan, yang tadi menggantikan posisi dari Bui Tien Dung. Ya, artinya dengan masuknya Van Tuan, berarti Vietnam memang bukan sebuah pelanggaran tadi. Frontal ya. Iya. Wow, ya ini jelas pelanggaran. Witan Sulaiman. Kartu kuning bagi Witan Sulaiman. Sebenarnya tidak perlu juga dia melakukan itu ya. Kita lihat masih jauh. Ya sebenarnya juga nggak kena nampaknya, Bung. Tapi niatnya itu kayaknya. Oh iya. Kaki kirinya dia kan sempat mau menggait, tapi pemain Vietnam jeli. Dia melompat tadi kan. Dan tidak mendarat. Iya. Karena kalau mendarat dengan sempurna nggak sebuah pelanggaran artinya, Bung. Adi Satrio kali ini tangkapan dan cengkraman yang sangat baik. Memeluk si kulit bundar dan memberikan gestur tadi untuk sedikit menurunkan tempo. Sempurna kali ini dari Adi Satrio. Iya. Di saat ada tekanan yang tadi dilakukan oleh Nguyen Quang Duc. Kembali kali ini, keluar dari gawangnya Adi Satrio. Ya, keputusan yang tepat. Dia harus bisa membaca permainan ya. Iya. Reading the game harus betul-betul dia perhatikan sehingga kapan dia keluar dia harus tepat timingnya. Adi Satrio usia 22 tahun, asal Asia Semarang, dan kali ini bola berada di kaki Witan Sulaiman. Masih Witan kembali ke belakang kali ini kepada Sandy Walsh. Sandy Walsh kepada Adi Satrio, kembali ke penjaga gawang Adi Satrio kali ini. Ke tengah, beruntung berada di kaki Ricky Kambuaya kali ini. Kurang jeli tadi Kambuaya. Ya, dan praktis sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh tim nasional Indonesia, dan pelanggaran tadi dilakukan oleh Rafael Struijk. Ya, memang beberapa kali kita lihat pemain Indonesia seperti melakukan gerakan seperti itu ya. Iya. Menarik, menahan pergerakan lawan. Tadi ada Pratama Arhan, kemudian Witan dan Rafael Struijk. Baik sekali intercept dari Pratama Arhan. Dihajar tadi oleh Pratama Arhan, Bung. Tapi bersih. Iya. Baik kali ini tim nasional Indonesia mencoba untuk meredam. Ya, sebenarnya inisiatif dalam melakukan pelanggaran yang beberapa kali dilakukan oleh timnas Indonesia tadi adalah upaya untuk meredam dan juga membungkam serangan dari Vietnam nampaknya, Bu. Karena berhasil ketika Vietnam mencoba untuk membangun serangan. Dan kali ini kita saksikan Ramadan Sananta mendapatkan arahan dari Coach Nova Arianto. Iya, boleh jadi Rafael Struijk yang akan ditarik keluar ya. Kemungkinan besarnya, Bu. Rafael Struijk juga seperti sudah kehabisan tenaga di babak kedua ini. Dan praktis Coach Sin juga setelah tadi memasukkan pemain tengah. Ya, dari Ricky Kambuaya yang sudah dimasukkan. Betul sekali. Rizky Ridho sebelumnya. Harapannya adalah tentunya untuk bisa mempertajam. Ya. Tujuannya adalah untuk membuat serangan-serangan yang dilakukan oleh Indonesia jauh lebih banyak. Ya, dan kita saksikan aksi yang dilakukan tadi. Tackling yang cukup keras. Mengganjar Justin Hapner tadi. Pemain senior yang baru masuk ya, Bu? Ya, ini Van Tuan. Kemudian Van Tuan. Ya, tepat sekali, Bung. Yang ditarik keluar adalah Rafael Struijk. Ya, kita berharap dengan masuknya Ramadan Sananta, dia akan lebih bisa memanfaatkan karena tenaganya kan masih full ini ya. Betul. 4 menit terakhir menjelang selesainya waktu normal 90 menit. Ramadan Sananta dimasukkan menggantikan Rafael Struijk.
Ya, dan praktis masuk ke Ramadan Sananta merupakan pergantian terakhir ya Bung ya bagi tim nasional Indonesia di pertandingan kali ini. Kredit bagi Rafael Strike yang tadi cukup memberikan gedoran sangat baik untuk bisa memberikan kepercayaan diri bagi para pemain tim nasional Indonesia di babak pertama tadi. Dan masuk ke Ramadan Sananta harapannya adalah menambah pundi-pundi gol untuk bisa hadir. Iya, pressing harus terus dilakukan. Ya, tetap kali ini Ivar Jenner gagal tadi meraih. Dan kali ini ancaman terjadi bagi pertahanan tiap Indonesia. Iya. Ya, lepas. Iya, memang kita lihat Vietnam menjelang berakhirnya babak kedua lebih sengit ya, lebih agresif. Mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan 1 gol sehingga bisa membawa pulang 1 poin. Itu harapan mereka. Betul. Ya, tinggal nanti tanggal 26 Maret pada saat mereka menjadi tuan rumah baru kemudian mereka berhitung lagi dengan Indonesia. Iya. Menit ke-88 kali ini Indonesia masih unggul 1-0 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta atas tamu Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru saja kita lihat bagaimana Justin Hapner coba untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh pemain Vietnam, karena trennya kita lihat ya Bung, bagaimana Vietnam sejak menit ke-85 tadi coba selalu menekan, dan kali ini Marcelino Ferdinand meliuk-liuk dia Marcelino Ferdinand. Sayang sekali. Marcelino masih hidup bola cepat ya kepada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya kali ini melebar berlama-lama. Pratama Arhan, masih Pratama Arhan Luar, ada kesempatan kembali lemparan ke dalam ini yang harus dimanfaatkan di menit-menit terakhir. Kembali ada kesempatan diperoleh Indonesia melalui lemparan ke dalam untuk throw in yang akan dilakukan pastinya oleh Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan sudah melakukan ancang-ancang menit ke-89, artinya menit-menit krusial untuk bisa setidaknya mencoba untuk menambah pundi-pundi gol. Pratama Arhan kali ini ancang-ancang sudah dilakukan, angkat langsung ke dalam kotak penalti, sudah ditunggu tadi oleh Justin. Baik sekali, Marcelino Ferdinand, sayang sekali. Witan, tidak jelas arahnya. Sangat jauh tadi. Ya, beruntung mendarat di kaki Pratama Arhan. Kita saksikan Pratama Arhan, pergerakan yang sangat baik kali ini. Pratama Arhan. Ini dia. Sayang sekali. Sebuah gol kedua bagi Indonesia, Bung. Peluang emas. Egy Maulana Fikri, Bung. Iya, kita lihat dalam tayangan ulang. Masih dapat dihalau tadi oleh Nguyen. Sayang sekali Bung, kita lihat bagaimana kejelian dan juga ketepatan kecermatan yang dimiliki oleh Pratama Arhan. Ia mencoba untuk melakukan umpan tarik. Egy Maulana Fikri satu sentuhan sudah sangat baik arahnya, namun beruntung Nguyen Philip mampu mengantisipasi. On target ya. On target. Cuman tadi memang kesigapan dari Nguyen Philip yang akhirnya menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Egy Maulana Fikri. Sepakat Bung. 5 menit. Additional time, masih ada kesempatan bagi Indonesia. Ada sepak pojok berada dalam tekanan, namun harus tetap diwaspadai build up dari pemain-pemain Vietnam yang bisa saja mereka lakukan ketika mereka sukses melakukan clearance. 5 menit tambahan waktu, dan kali ini tendangan sudut diambil oleh Pratama Arhan, sudah dilakukan. Harus berhati-hati Bung, harus cepat kembali. Vietnam kali ini berpeluang untuk melakukan counter attack. Beruntung masih ada Jay Itzes di belakang. Cukup baik Bung. Cukup baik, cukup tenang, sabar, tapi harus berhati-hati Bung. Walaupun riskan ya. Riskan banget. Pas itu akan langsung berhadapan dengan Adi Satrio, pemain Vietnam. Sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Egy Maulana Fikri kali ini. Ya, tapi kita lihat di sini ketenangan dari Jay Itzes tadi ya. Iya.
Berkali-kali Bung sebenarnya kalau kita perhatikan sejak babak pertama J.I.Z ketika ia menjadi seorang pemain bertahan, dia tidak terbiasa untuk langsung clearance. Dia lebih memilih untuk berhati-hati, lebih tenang dan mencoba untuk memaksimalkan bola tersebut. Iya, dia selalu berusaha ketika sukses mengantisipasi atau menghentikan serangan dari pemain lawan, dia berusaha untuk mengontrol bola kemudian menyusun serangan, mengambil inisiatif untuk menyusun serangan dari bawah. Dan kita lihat ya bagaimana Egy Maulana Fikri agak tahan tadi dia. Egy Maulana Fikri ini sebenarnya sebel juga nih sama Pham Xuan Man ya, pemain nomor punggung 7 dari Vietnam. Peluang yang tadi dimiliki oleh Egy ya, masih dapat ditepis. Nguyen Philip. Agak shock tadi sebenarnya Egy Maulana Fikri. Sandy Walsh kepada Adi Satrio. Satu sentuhan Adi Satrio clearance. Cukup keras tadi duel. Marcelino Ferdinand. Ramadan Sananta mencoba untuk mengejar. Cukup baik sekali. Pelanggaran justru dilakukan oleh Ramadan Sananta. Ya, masih ada waktu 2 menit. Namun tetap harus hati-hati Indonesia. Ya, Vietnam sudah mulai melakukan umpan-umpan panjang langsung ke area penalti. Ya, di Pratama Arhan tadi sempat terkena kepala dari pemain Vietnam. Ya, secara matematika praktis tersisa 1 menit. Waktu yang tersisa cukup berbahaya kali ini, terlepas. Marcelino. Tackling dari Marcelino tadi benar Bung. Iya. Dan ancaman kali ini bagi timnas Indonesia. Ivar Jenner tadi gagal menguasai bola. Pelanggaran lagi. Sayang sekali. Peluang kali ini justru bagi Vietnam cepat saja dilakukan, harus bertahan pemain timnas Indonesia. Clearance Pratama Arhan. Iya. Cukup baik kali ini tanpa amnesti Bung. Ya, 30 detik waktu tersisa. Praktis setelah pertandingan ini berakhir, pertandingan berikutnya adalah bagaimana Indonesia akan menghadapi Vietnam. Iya, di markas Vietnam Hanoi. Hanoi. Pada tanggal 26. Detik-detik terakhir. Ya, masih harus tetap fokus. Harus fokus betul sekali Bung. Hari ini waktu-waktu krusial ya biasanya Bung. Baik sekali Ricky Kambuaya. Putus oleh Ricky Kambuaya kali ini. Pelanggaran justru dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Mencoba langsung menghalau ya pergerakan dari pemain Vietnam tadi. Ya, karena suka tidak suka praktis pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Ricky Kambuaya menghambat gelombang serang dari Vietnam. Dan bahkan kali ini Nguyen Philip sudah sampai maju ke depan, mengambil tendangan bebas. Kesempatan terakhir bagi Vietnam dan momentum terakhir bagi Vietnam di pertandingan kali ini, harus berhati-hati timnas Indonesia. Clearance sudah dilakukan. Ya, dan pemirsa dari seluruh penjuru Nusantara, football lovers dimanapun Anda berada, inilah akhir dari tim nasional Indonesia menghadapi Vietnam dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bagaimana Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0 atas gol yang dilesatkan oleh Egy Maulana Fikri. Dan bagaimana kita lihat ada senyuman dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah Sintayong yang mampu membawa permainan Indonesia sangat baik di pertemuan kali ini. Dan Egy Maulana Fikri di menit ke-52 menjadi jawaban untuk Indonesia. Dan kita saksikan gemuruh yang ditampilkan dari seluruh penjuru Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan inilah J.I.Z. Dan juga tadi kita lihat bagaimana Nathan
Choaon juga memberikan permainan terbaiknya di debut mereka, dan euforia bagi seluruh masyarakat Indonesia. So, pariwara berikut ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.